Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron cinta dua pilihan dimanapun Anda berada? Masih tetap bersama Mimin ya, yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron cinta dua pilihan yang tentunya semakin seru serta menegangkan untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana kali ini sepertinya Clara kini sudah kena batunya, yang dimana semua aset perusahaannya pun kini diambang kehancuran, yang dimana setelah dirinya pun kini gudang materialnya pun habis terbakar dan semua bahan-bahan untuk proyek mereka pun sudah habis terbakar, yang dimana saat ini terlihat jika Clara pun begitu sangat frustasi, yang dimana saat ini kliennya pun terus meminta kerugian kepada Clara tersebut. Sementara itu semua peluang uang untuk perusahaan Clara pun kini sudah mulai sulit dirinya temukan lagi, yang dimana semua kliennya pun kini hampir semuanya pergi meninggalkan perusahaan Clara, karena saat ini semua uang yang telah dipercayakan oleh klien kepada Clara ternyata kini sudah habis sia-sia saja. Yang dimana ini mungkin karma bagi Clara karena dirinya pun selalu menyakiti perasaan Sukma. Sementara itu kini bisnisnya pun diambang kehancuran ya guys. Dan satu persatu perusahaan yang dimiliki oleh Clara pun kini bangkrut total, yang dimana saat ini Dita pun mengatakan kepada Clara jika semua kliennya pun memberhentikan semua kontrak pekerjaan bersama dengan perusahaannya, yang dimana saat ini Clara pun terlihat begitu sangat stres, dan saat ini pun kliennya pun ingin jika Clara mengembalikan uang yang telah dipakai di perusahaannya tersebut, yang dimana saat ini Clara pun begitu sangat bingung karena saat ini semua perusahaan yang dimilikinya hampir 100% hilang dari tangannya ya guys, yang dimana saat ini sepertinya Clara pun memang tidak pernah sadar dengan apa yang telah dilakukan dirinya tentang kejahatannya kepada siapapun, dan ini adalah azab bagi Clara ya guys. Sepertinya sebentar lagi Clara pun akan kehilangan harta dan juga perusahaannya dengan begitu saja, dan mungkin ini juga bisa membuat Clara pun menjadi sadar bahwa apa yang selama ini dilakukannya adalah salah besar. Dan saat ini Clara pun masih mencari cara bagaimana dirinya bisa mengembalikan perusahaannya kembali seperti dulu lagi. Apalagi saat ini banyak sekali para klien yang membatalkan kontrak kerjasama bersama dengan perusahaannya. Namun saat ini Dita pun mengatakan kepada Clara jika dirinya kini sudah mulai angkat tangan dengan semua kekacauan yang terjadi di perusahaan Clara tersebut. Karena Dita pun tidak bisa menghandle semua permasalahan yang ada saat ini. Karena Dita pun merasa begitu sangat bingung karena pasalnya apa yang dilakukan oleh Clara itu begitu sangat egois. Clara selalu saja mementingkan dirinya sendiri tanpa mengetahui perkembangan perusahaannya saat ini. Dan Dita pun mengatakan jika tidak heran lagi jika perusahaan Clara saat ini akan mengalami kebangkrutan total karena memang Clara terlalu egois dan selalu memanfaatkan orang lain. Dan Clara yang saat ini dirinya pun merasa begitu sangat terpuruk dengan apa yang telah terjadi di kehidupannya. Sementara itu masalah bertubi-tubi datang menghampirinya bukan hanya dari perusahaannya saja, namun dari Bara yang selalu mempertanyakan bagaimana dirinya bisa bertemu dengan papa kandungnya yaitu Fritz, yang dimana saat ini juga Clara pun masih mencari hak keadilan tentang papahnya Bara tersebut, karena saat ini Fritz pun tidak mau sama sekali mengakui jika Bara adalah anak kandungnya, yang dimana di sisi lainnya perusahaannya yang kini sedang terombang-ambing, dan saat ini dirinya pun begitu sangat stres karena harus melayani klien-klien yang terus-menerus menagih dirinya tentang perusahaannya tersebut. Namun di sisi lainnya saat ini Mita yang terus-menerus memasuki kehidupan Sukma dan juga Aksa. Dirinya sengaja terus mendekati Sukma supaya dirinya lebih leluasa lagi untuk membalaskan semua dendamnya kepada Aksa, yang dimana saat ini sepertinya Sukma pun begitu sangat percaya dengan sandiwara yang ditunjukkan oleh Mita tersebut, yang dimana Mita pun sengaja selalu menjadi orang yang pertama yang selalu membantu Sukma. Dan saat ini pun
Sukma begitu sangat merasa prihatin dengan keadaan yang saat ini dirasakan oleh Mita. Walaupun sebenarnya itu semua hanya pencitraan ya guys, karena saat ini Mita memang sengaja melakukan itu semua supaya dirinya pun bisa mendapatkan simpati dari Aksa dan juga Sukma. Sukma yang saat ini dirinya pun merasa begitu sangat kasihan, apalagi saat ini Mita tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Dan sepertinya Sukma pun berinisiatif akan membantu Mita untuk mencarikan pekerjaan supaya dirinya pun bisa hidup lebih layak lagi. Apalagi saat ini Sukma pun mengetahui jika Mita hanya hidup seorang diri saja, yang dimana sepertinya Mita memang sengaja memancing-mancing keadaan karena dirinya tahu pastinya Sukma akan membantu dirinya. Walaupun saat ini Mita pun mengetahui jika sebenarnya Sukma memang tidak mempunyai salah kepada dirinya, namun tetap saja Aksalah orang yang telah menghancurkan kehidupannya. Jadi otomatis Sukma pun akan merasakan kehancuran itu juga, karena Mita pun merasa begitu sangat iri kepada Sukma yang memiliki begitu sangat orang-orang yang sangat dicintainya dan bergelimangan harta serta kasih sayang. Dan sementara itu keadaannya kini semakin terpuruk, di mana kini dirinya mengetahui jika saat ini Mita sedang mengandung. Namun sayangnya Mita tidak mengetahui siapakah ayah dari bayi tersebut, yang dimana saat ini terlihat jika Mita pun terus saja berpura-pura merasa dirinya begitu sangat senang bersama dengan Sukma. Itu semua dilakukannya semata-mata supaya Sukma pun semakin percaya kepada dirinya, yang dimana saat ini terlihat jika Sukma pun meminta izin kepada Aksa jika dirinya pun ingin membuka bisnisnya sendiri, yang dimana saat itu awalnya Aksa pun merasa ragu dengan keinginan Sukma tersebut, cuman karena dirinya begitu sangat melihat ketulusan dari raut wajah Sukma sehingga dirinya pun memperbolehkan Sukma untuk membuka bisnisnya tersebut, karena Aksa pun meyakini jika Sukma adalah wanita yang sangat baik dan dirinya pun bisa mengelola semua bisnisnya tersebut. Yang dimana saat ini Sukma pun mengatakan kepada Aksa jika dirinya memang sengaja melakukan itu semua supaya dirinya pun bisa membantu orang-orang yang memang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Yang dimana saat itu Aksa pun memang mengakui jika Sukma adalah perempuan yang sangat bekerja keras. Apalagi saat ini Sukma pun memperkenalkan dessert, yang dimana saat itu Aksa pun begitu sangat menyukainya. Yang dimana Aksa pun begitu sangat beruntung karena dirinya bisa memiliki istri seperti Sukma. Namun saat ini Aksa pun masih merasa bersalah dengan Sukma karena dirinya masih menyembunyikan tentang hal yang telah terjadi dirinya bersama dengan Mita. Namun saat ini Aksa pun merasa sedikit khawatir karena sepertinya dari gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Mita tersebut, sepertinya Mita pun menyembunyikan sesuatu rencana yang ditakutkan oleh Aksa dirinya perlahan-lahan akan memberitahu kepada Sukma tentang mereka berdua. Dan Aksa pun merasa khawatir karena dirinya takut jika sampai Mita pun menyampaikan hal-hal yang tidak-tidak kepada Sukma, sehingga saat itu dirinya pun harus tetap waspada dengan Mita, apalagi saat ini Sukma pun begitu sangat akrab bersama dengannya. Namun tidak mungkin bagi Aksa untuk melarang Sukma untuk tidak mendekati Mita, karena pastinya Sukma akan merasa curiga jika sampai tiba-tiba Aksa menyuruh dirinya untuk menjauhi Mita. Jadi untuk sementara waktu kini Aksa pun masih akan tetap memperbolehkan Sukma untuk bersama dengan Mita, yang sepertinya Mita sedang merencanakan sesuatu. Namun dirinya pun merasa begitu sangat bingung harus menjelaskan hal apa kepada Sukma, karena dirinya takut jika sampai Sukma pun nantinya akan pergi dan menggugat cerai Aksa. Yang dimana saat ini terlihat jika Sukma pun memperkenalkan dessert buatan dari Mita tersebut, yang dimana Aksa pun begitu sangat menyukainya. Dan saat ini Sukma pun begitu sangat bahagia karena akhirnya Aksa pun memperbolehkan dirinya untuk membuka bisnis sendiri. Nah guys, kita geser ke adegan yang lainnya ya, yang dimana saat ini Clara pun masih merasa bingung bagaimana caranya dirinya bisa menghindari klien-kliennya tersebut. Dan Clara pun begitu sangat terkejut ketika salah satu kliennya tersebut kini datang dan marah-marah kepada security yang ada di perusahaannya itu.
Dan saat ini pun Clara begitu sangat bingung bagaimana caranya dirinya bisa menghadapi kliennya tersebut karena dirinya kini begitu sangat lelah untuk menghadapi orang-orangnya kini. Dan saat ini juga Clara pun lebih baik dirinya menghindari kliennya tersebut daripada dirinya harus tetap ditagih uang karena telah menggunakan uang perusahaan kliennya, yang dimana saat ini uangnya pun telah tiada karena bisnis material yang dikelolanya kini sudah hangus terbakar, yang dimana saat ini seharusnya Clara pun menghadapi semua ini dengan bijak ya guys, tapi sebaliknya saat ini Clara pun malah pergi meninggalkan kliennya tersebut. Dan sayangnya kliennya itu pun melihat Clara yang saat itu menghindari dirinya. Saat ini terlihat jika Clara pun langsung pergi meninggalkan kantornya tersebut karena dirinya tidak mau jika harus berhadapan dengan kliennya yang telah marah-marah. Dan saat itu juga Clara pun begitu sangat pusing karena ternyata kliennya tersebut pun masih membuntuti dirinya dari belakang karena dirinya akan mempertanyakan hak yang telah disepakati bersama dengan Clara. Namun saat ini Clara pun malah menghindari masalah dan akan membuat perusahaannya pun semakin bangkrut. Sementara itu Sukma yang tidak sengaja melihat keberadaan Clara yang saat itu bersama dengan salah satu kliennya tersebut, dirinya pun merasa tidak tega melihat Clara yang saat itu sangat dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dirinya pun merasa sangat bingung. Dan kliennya tersebut pun mengatakan jika dirinya akan mengancam Clara jika sampai Clara pun tidak mengembalikan uang dari hasil perusahaannya itu. Sukma dan juga Ibu Ira pun saat itu mereka pun langsung menghampiri Clara karena dirinya merasa khawatir takut terjadi apa-apa kepada Clara saat itu. Yang dimana saat itu pun Sukma pun mengatakan apa yang telah terjadi kepada Clara. Yang dimana saat itu kliennya pun mengatakan jika Clara telah berani akan menipu dirinya dengan cara menggelapkan uang perusahaannya. Dan saat ini Clara pun hanya terdiam karena dirinya tidak mau jika masalah ini pun menjadi panjang dan menjadi semakin rumit. Yang dimana saat itu terlihat jika Sukma pun merasa tidak percaya jika Clara pun melakukan hal seperti ini. Dan saat itu Sukma pun mencoba menasehati Clara, namun sayangnya Clara malah marah kepada Sukma dan dirinya mengatakan jika dirinya tidak perlu dikasihani seperti itu. Sehingga saat itu Clara pun langsung mendorong Sukma dan saat itu pun Sukma pun tersungkur sehingga menabrak Bu Ira. Yang dimana saat itu Bu Ira pun begitu sangat terkejut jika Clara akan melakukan hal seperti itu kepada Sukma. Dan Clara pun tidak pernah jera, dirinya selalu saja memperlakukan Sukma dengan kasar seperti ini. Padahal Sukma adalah orang yang selalu ada ketika Clara saat dalam kesusahan. Namun sayangnya hal ini membuat Ibu Ira pun semakin murka kepada Clara ya guys, karena dirinya merasa tidak terima karena Clara tidak pernah menghargai ibunya tersebut dan juga Sukma. Dan sontak saja saat ini Ibu Ira pun lebih membela Sukma dibandingkan dirinya harus membela Clara. Yang dimana saat itu pun Ibu Ira merasa kesal sekali kepada Clara karena dirinya tidak pernah jera untuk melakukan hal seperti itu kepada Sukma walaupun Sukma masih saja berbuat baik kepada dirinya. Yang dimana saat itu Ibu Ira pun mengatakan jika dirinya tidak akan pernah menyesal jika kehilangan anak seperti Clara. Yang dimana tamparan dari Ibu Ira pun mendarat di pipi Clara. Hal itu pun membuat Clara pun semakin benci kepada Sukma karena dirinya beranggapan jika Sukma dari dulu selalu mengganggu dan juga merebut haknya sebagai seorang anak. Dan saat itu juga Bu Ira mengatakan jika sampai kapanpun Bu Ira tidak akan pernah memaafkan kelakuan Clara tersebut. Dan hal itu pun membuat Clara semakin murka dan mengatakan kepada Sukma jika Sukma selalu merebut kebahagiaannya. Dari dulu sampai sekarang Sukma tidak pernah menghargai dirinya sebagai kakak, justru dirinya malah merebut ibunya sendiri. Yang dimana saat itu Ibu Ira mendengar penjelasan dari Clara, dirinya pun semakin murka. Nah guys, bagaimanakah kelanjutannya? Akankah Ibu Ira tetap menjadi seperti ini kepada Clara? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus ya sinetron ini. Dan Mimin sarankan jangan lupa pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.